Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di akhir dari pasal itu Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Beribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah, tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu mazmur favorit saya. Di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku, di bumi, di surga, apa yang aku ingini? Tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian Dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkanjang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam. Dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada Dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan Dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita? Terutama karena kita sudah memiliki Allah atau hidup kita dipenuhi dengan keluhan. Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati Dia, puas dengan Dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita. Amin.